tidak tidak menghasilkan zat jenis baru ya. Kalau ini ya berarti sifat ya. Ya, di sini kita melihat adanya perubahan dari sifat-sifat tersebut. Kita nanti di sini akan melihat bagaimana perubahan adanya fisika dan juga kimia gitu ya. Nah, di sini ada perubahan fisika. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru ya. Dengan ciri-cirinya, tentunya yang pertama tidak terbentuk zat jenis baru. Nah, kalian bisa buka di LKS kalian halaman 40. Di halaman 53 ya, itu ada perubahan fisika. Silahkan buka LKS-nya. Ada perubahan fisika. Nah, di sini adalah ciri-cirinya. Satu, tidak terbentuk zat jenis baru. Sebagai contoh tadi, yang pertama antara beras dengan menjadi nasi dan beras menjadi zat tepung. Itu yang termasuk perubahan fisika yang mana? Yang beras jadi nasi atau beras jadi tepung? Yang termasuk fisika itu yang beras jadi nasi atau beras yang menjadi tepung? Oh, ya, tepung ya, karena itu tidak karena kenapa bisa dikategorikan sebagai perubahan fisika kalau yang nasi menjadi tepung, beras jadi tepung? Jadi terbentuk baru. Tapi apakah itu bahannya sama tetap dari beras? Sama ya, gitu. Dan perbedaannya nanti kita lihat di perubahan kimia juga. Dan tadi antara yang dileleh dan juga kertas yang dibakar, itu yang termasuk perubahan fisika itu yang mana? Kimia. Yang termasuk fisika itu yang mana? Miring yang meleleh atau yang atau kertas yang dibakar? Karena apa? Ya, karena dia bersifat baru ya, dan itu untuk lelehan dari lilin itu kan bisa mengulas kembali ya, dan itu adalah bisa kembali ke semula dari bentuk lilinnya. Jadi bisa tetap digunakan kalau bentuknya itu nanti sempurna seperti awal. Kemudian yang kedua di sini tidak mengalami perubahan. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula ya. Tadi ya contohnya lilin meleleh dan juga ada beras menjadi zat tepung ya. Zat tepung itu kan hanya ukuran aja yang berbeda. Tadi kalau misal beras itu kan lebih besar, kalau tepung kan jadi lebih halus ya. Ya atau tidak? Ya. Oke, bisa disepakati ya begitu ya. Oke, kemudian di sini ada perubahan yang jadi hanya diikuti perubahan fisik. Nah, jadi cuma fisiknya aja. Misal ukurannya tadi kayak beras menjadi tepung kan tepungnya menjadi lebih kecil ukurannya ya. Dan berasnya itu masih dalam bentuk yang lebih besar. Nah, oke kita lanjut. Di sini contoh perubahan fisika itu tadi ya, ada perubahan bentuk, misalnya beras jadi tepung, kemudian kayu dipisah menjadi palu dan sebagainya. Kemudian perubahan zat ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun dan kristal. Nah, kalian sudah mengetahui itu ya, perubahan zat ya. Kalau mengembun itu apa? Berarti zat cair menjadi zat gas menjadi cair ya. Kemudian kalau membeku zat cair menjadi itu contoh-contoh dari perubahan fisika. Kemudian ada larut dan kristal. Kalian pernah membuat larutan teh dan dikasih gula? Diberi gula ya. Kalau diberi gula, awalnya gula apakah masih terlihat ketika sebelum diaduk? Ketika diaduk apakah gulanya menjadi hilang atau masih ada? Karena sudah melarut ya, melarut dan juga mengkristal. Ini adalah kristal dari gula garam air yang nantinya menjadi larutan. Dan kemudian saya lanjut. Di sini adanya pemanasan atau absolute ya. Besi yang dipanaskan akan menguai, dan juga ada raksa pada termometer yang menguai karena suhu beda tinggi dan selanjutnya. Karena kita akan lebih detail lagi ketika kalian akan bekerja kelompok nanti setelah ini. Oke, di sini ada perubahan kimia. Jadi kalau perubahan kimia, tadi sifat kimia itu apa? Sifat yang dapat menghasilkan zat baru. Oke, dapat disepakati itu ya. Kemudian cirinya pasti dapat terbentuk zat baru. Kalau di sini namanya perubahan, berarti perubahan yang bisa atau yang dapat menghasilkan zat baru ya. Di sini ada cirinya terbentuknya zat baru, kemudian tidak dapat kembali ke bentuk semula atau sulit kembali ya, sulit kembali ke bentuk semula. Dan juga perubahan ini diikuti reaksi kimia
bakaran bukan yang kayak kertas ya, beda ya. Itu adalah pemanasan pembakaran yang ada di dalam alatnya, magicom ya misalkan. Kemudian di sini ada massa zat sebelum reaksi sama massa zat sudah reaksi. Jadi pasti kalau tadi beras menjadi nasi itu kan berbeda ya, berbeda ukuran, berbeda masanya juga gitu. Nah itu merupakan satu dari perubahan kimia. Kemudian ini untuk contohnya yang kalian ketahui, nanti bisa kalian analisis juga di lembar kerja siswa. Nanti ada pembakaran, contohnya kertas dibakar menjadi abu, itu adalah perubahan kimia. Kemudian ada pembusukan, bahan makanan yang busuk ya, nasi yang busuk. Kalau nasi busuk itu biasanya timbul apa? Tahu? Jamur ya, warnanya apa jamurnya? Biasanya kuning agak ini ya, kalau lama-lama semakin hitam jadinya ya. Nah itu termasuk dari bahan kimia. Kemudian ada karat atau korosi ya, logam atau besi yang karat. Kalian tahu biasanya ada gelang yang berkarat kayak ini ya misalkan. Nah itu termasuk dari perubahan kimia. Kemudian ada proses peragian, susu dibuat jadi keju, kedelai jadi tempe. Itu kan tempe menjadi kedelai, tempe menjadi kedelai. Tempe yang udah kalian tahu itu warna putih itu kemudian dikembalikan ke kedelai. Apakah susah atau gampang? Bisa, karena kan udah terbentuk dari ini ya, bentuknya menjadi lebih ada proses fermentasi juga gitu. Kemudian ada proses pencampuran zat, yaitu baku kapur dengan cairan asam cyanida. Kalau ada zat yang campur itu termasuk dari perubahan kimia. Ada yang tiga terakhir, yaitu ada proses perusakan, yaitu perkaratan pada besi ya. Contohnya juga kalau besi berkarat rusak atau biasa aja? Lama-lama rusak atau biasa aja? Rusak. Iya, kalian pernah punya alat atau punya barang yang rusak karena berkarat? Contohnya apa? Kenapa? Kursi besi ya, betul ya. Itu kalau berkarat kan bisa rapuh ya, lama kita rapuh. Nah itu contohnya satu. Kemudian proses biologi makhluk hidup, contohnya pencernaan makanan. Makanan yang kalian makan, misalkan kalian makan apel, kita makan nih apelnya ya. Coba kita makan apelnya. Nah setelah itu apakah apel nanti keluarnya dalam bentuk apel juga? Tidak ya, pasti berbeda. Nah itu adalah ada proses kimia di dalam mulut. Nah itu nanti kalian akan tahu materi pencernaan di kelas 8. Oke, kemudian di sini dari proses pernafasan. Nah, pernafasan juga kita bernafas ya. Kita menghirup apa? Udara apa ini? Udara? Serius? Oh, oksigen. Itu kan nanti akan kita keluarkan juga dalam bentuk apa? Tapi itu bukan oksigen lagi ya kalau kita untuk mengeluarkannya. Kemudian ada proses perkembangan. Kalian dari lahir sampai sekarang apakah ada perubahannya? Ada. Kalian udah segede ini, sebesar ini, apakah kalian bisa kembali lagi dalam bentuk bayi? Tidak. Bisa tapi kalau di mimpi ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Bisa kembali ya. Itu contohnya dari perubahan kimia. Karena kalian sudah semakin kompleks untuk tubuhnya, semakin besar dan itu sulit, bahkan tidak bisa kembali lagi ke dalam bentuk bayi. Oke, itu untuk perubahan kimia. Nah ini udah selesai, saya singkat aja. Nanti kalian akan ada lembar kerja kelompok. Nanti untuk kelompokannya kita bersifat fleksibel. Di sini nanti dibentuk ada 6 kelompok. Silakan nanti ini ada berapa anak yang berangkat tadi? Berarti ada 23 ya? 23. Nanti silakan berkelompok. Ada yang 4 anak, ada yang 5 anak. Silakan. Nanti mau dibentuk seperti apa? Mau depan belakang atau diacak aja? Acak saja ya. Berhitung aja ya. Mau berhitung ya? Mau. Oke, dari depan ya, dari Mas Satrio, Satria. Ya, nanti berhitung sampai 5. Nanti kalau udah sampai 5, nanti berhitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau udah 6, ada 6 kelompok. Jadi nanti berhitung sampai 6. Nanti kemudian kalian berkelompok sesuai dengan nomor itu ya. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
yaitu saya dari kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian kalian baca dari hasil modelnya. Kalian baca dari yang pertama. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Jelaskan. Nanti kalian jawab. Perubahan fisika adalah bla 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 sesuai dengan hasil kelompok kalian. Kemudian yang kedua, di sini ada ciri-ciri dari perubahan fisika kimia. Kalian sebutkan. Perubahan fisika ciri-cirinya adalah yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini kalian memberikan contoh perubahan fisika kimia. Kalian cukup bacakan aja. Untuk perubahan fisika contohnya ada misal beras bertumbuh menjadi tepung gitu. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan ada sesi sanggah pendapat. Kalau misal sama semuanya berarti bisa disepakati. Kalau tidak nanti boleh bertanya atau bisa menanggapi gitu. Kalau tidak ada bisa diberitakan. Dan kalian tutup dengan salam lagi ya. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu ya untuk sistem presentasinya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Silakan kelompok 1 langsung saja untuk presentasi. Semuanya ya. Biar segera cepat selesai kan kalau udah sini ya, semoga di dan ya suaranya dan yang lainnya bisa ini ya, bisa memperhatikan, tidak bicara sendiri, tolong perhatikan temannya di depan. Apakah jawabannya sama dengan kalian? Silakan dipahami, dicermati. Oke, semuanya sudah siap? Oke, are you ready? Go gitu ya. Go kemana ini? Go mana? Go home-nya nanti ya, masih nanti ya. Oke, silakan. Nah ini ya. Nah ini. Terus sudah ada sini aja biar mas. Ada sini aja. Oke, silakan dibuka dengan tadi. Silakan semuanya perhatikan. Oke, 1, 2, 3, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Aziz Hafal Mujab. Perhatikan ya. Perubahan fisika hanya mengubah wujud atau fase zat bendanya. Perubahan suhu, perubahan warna, pembentuk gas dan pembentukan aliran. Bisa bagian aja. Agak keras ya suaranya mas. Suara dulu. Perbedaannya apa tadi? Yang pertama perbedaannya ya tidak menghasilkan zat baru. Kalau yang fisika, kalau kimia menghasilkan zat baru. Kemudian saya juga sebelumnya sebelum saya lanjut saya apresiasi untuk semuanya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Secara acak sudah saya pilih, tapi kan kita bisa kerjasama. Walaupun tadi beberapa hal perlu menjadi evaluasi nanti setelah ini ya. Coba mari kita simpulkan bersama perbedaan dari perubahan fisika tadi apa? Dan kimia tadi apa? Perbedaannya? Kalau perubahan fisika adalah perubahan yang tidak
itu bisa kembali ke semula ya, mudah kembali ke semula zatnya. Tapi kalau ini ya tidak mudah kembali ke semula gitu. Yang harus kalian tahu analisis adalah zat baru yang dihasilkan. Oke, kemudian dari APBD tadi contohnya, contoh-contoh dari perubahan fisika ada apa aja? Coba sebutkan. Yang pertama dari APBD beras itu menjadi oke. Yang kedua kalau fisika ada apa lagi di sini? Contohnya ada apa lagi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ada apa? Oke. Dan yang keempat ada apa? Contoh dari fisika ya, karena hal ini itu tidak membentuk zat baru. Beras itu menjadi tepung. Tepung itu hanya berbeda ukuran ya dengan beras sampai tumbuk dan tidak menghasilkan zat baru. Kemudian ada air yang membeku dari es batu, kan itu sama aja air, cuman dia membeku ya, hanya berbeda ukuran, berbeda wujudnya, gitu ya. Tadi sesuai dengan materinya. Ya, kemudian ada juga batu dipecah oleh palu. Batu itu dipecah akan menjadi kecil ya, itu hanya berbeda ukurannya. Dan kemudian yang terakhir ada lilin yang meleleh. Nah, itu tadi lilin meleleh itu kan karena dia dipanaskan, walaupun dipanaskan tapi lelehan itu tetap bisa kembali ke dalam bentuk akhirnya. Dan yang terakhir ada bahan kimia, contohnya apa saja? Coba kita sebutkan. Ya, kertas dibakar menjadi abu. Kemudian ya, berkaitan besi. Kemudian yang ketiga ya, dan yang keempat nah, oke, betul ya, itu semua adalah contoh dari perubahan kimia. Kertas dibakar jadi abu, zat barunya apa? Zat barunya apa? Kertas dibakar jadi abu. Abu ya. Nah, kemudian kalau perkataan pada besi ada kakaknya ya, zat baru dan juga itu termasuk dari kerusakan. Kemudian ada bahan makanan yang membusuk, zat barunya itu apa? Kalau pembusuk itu biasanya kenapa? Ada jamur ya, ada bakteri ya. Nah, itu yang membuat adanya zat baru sehingga untuk kembali ke semula itu akan sulit. Kemudian yang terakhir ada kedelai juga jadi tempe. Tadi saya sebutkan ini termasuk dari proses peragian. Nah, itu ya. Kalau ada kedelai juga jadi tempe itu termasuk dari proses peragian, yang mana awalnya kedelai biasa kita diubah atau kita ada proses peragian menjadi tempe. Kalau tempe itu udah kembali ke dalam bentuk semula dari kedelai, apakah sulit atau gampang? Sulit ya. Itu bisa kita sepakati ya untuk simpulan hari ini dari perbedaan beban fisika dan juga beban kimia. Oke, sebelum itu coba ini untuk tes fokus kalian. Kalau saya bilang fokus, kalian nggak usah tepuk fokus. Tapi kalau saya bilang tepuk fokus, kalian tepuk ya. Bisa dipahami? Oke, tepuk fokus. Ada yang belum tepuk? Ada yang belum tepuk? Ayo. Tepuk fokus. Fokus. Nah, belum fokus. Bentar ya, terus lagi yang tadi. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Fokus. Nah, ada yang ini tadi siapa itu? Tadi Afer siapa? Lagi sekali lagi. Fokus. Fokus. Benar mau fokus. Oke, tepuk fokus. Oke, tepuk fokus. Tepuk untuk kita semuanya. Untuk evaluasi ke depannya, refleksi juga untuk kita bersama. Ketika ada presentasi, silakan kalian gunakan suara yang lebih keras ya, karena yang kalian hadapan adalah audiens. Teman-teman kalian hadapnya juga ke depan, jangan hadap ke teman yang ada di samping ya. Kalian silakan kalau mau presentasi kalian hadap ke depan dan juga dengan suara yang lantang, dengan suara yang kompak dengan teman-teman kalian juga. Dan untuk hari ini kalian untuk pelajaran selanjutnya kalian menginginkan IPA itu seperti apa? Pengennya IPA itu pelajaran kayak gimana selanjutnya? Coba ada yang mau menambah? Kenapa? Selanjutnya kalian pengen pelajaran IPA yang kayak gimana? Selanjutnya
adanya zat baru dan adanya zat baru. Kemudian contohnya tadi banyak, ada beras dari tepung itu fisika, kemudian ada lagi ada es lilin menjadi meleleh itu fisika, dan kimia tadi ya, kertas dibakar jadi abu, dan juga ada apalagi tadi keterangan manusia, itu contoh dari perubahan fisika dan juga kimia. Oke, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa? Ayo, ya kita pelajaran selanjutnya adalah ada asesmen ya, karena ini adalah sumber terakhir dari materi bab 3. Kalau sebelumnya kalian juga udah sifat fisika dan juga sudah menghitung dari masa jenis ya, dari masa jenis ya, udah menghitung. Nah kemudian semoga kita bisa bertemu lagi di selanjutnya. Jika ada apa-apa bisa sampaikan ke saya. Terima kasih untuk kelas 7A, kalian luar biasa. Tepuk tangan sekali